Besse ini adalah penemuan manusia tertua yang ada di Sulawesi. Kalau ada orang mengatakan ada manusia yang jutaan tahun yang ada di Sulawesi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini bukti ilmiahnya jelas. Rangka manusianya ada, kita bawa ke laboratorium terbaik di dunia di Jerman untuk menganalisis dan menghasilkan informasi ilmiah yang berharga bagi kita. Itulah manusia yang tertua. Halo, saat ini saya sedang berada di Liang Panding Geopark Maros. Program ini merupakan program kerjasama antara Fajar Kuaidi, Harian Fajar, pemerintah Kabupaten Maros, dan Balai Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Bersama saya Arya, selamat datang di Desata. Halo Pak Irwan. Halo. Oke. Pak Irwan mungkin bisa jelaskan kita sekarang ada di mana, Pak? Kita sekarang ada di Liang Panding, Desa Wanawaru, Kecamatan Melawa, Kabupaten Maros. Pak Irwan ini adalah juru apa, Pak? Pelihara. Juru pelihara dari situs Liang Panding. Jadi Liang Panding ini adalah sebuah situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Maros. Oke, karena saya sudah sangat penasaran dengan Liang Panding, mungkin bisa antar saya masuk, Pak? Bisa, saya antar. Oke, makasih. Leang berarti gua, dan Panding adalah kelelawar. Leang Panding, nama itu yang disematkan masyarakat Desa Wanawaru, Kecamatan Melawa, Kabupaten Maros. Bukan tanpa sebab, gua itu memang banyak dihuni kelelawar. Lokasinya berada sekitar 100 km dari kota Makassar, dengan estimasi waktu tempuh 2 jam 30 menit. Menurut cerita masyarakat, gua stalagmit dan stalaktit ini pernah dihuni manusia pada masa lampau. Saking luasnya, gua ini disebut pernah dijadikan sebagai pasar. Jadi di sini pas lokasinya yang ditemukan kerangka manusia purba paling tua di Sulawesi, Pak De. Iya, di sini. Ya. Yang umurnya 7.000 sampai 7.200 tahun lalu. Itu ditemukan pada tahun berapa? 2015. 2015. Iya, 2015 atau 2014. Para ilmuwan dari Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan peneliti dari Malaysia, Australia, dan Jerman menemukan kerangka manusia purba tertua di Sulawesi. Setelah diidentifikasi, manusia purba tersebut merupakan seorang perempuan yang belakangan disebut dengan kerangka Beste. Besse oleh arkeolog merupakan wanita muda dengan umur diperkirakan 18 hingga 20 tahun. Ia diperkirakan hidup sekitar 7.300 tahun lalu. Setelah diteliti, kerangka Besse diyakini sebagai penemuan kerangka manusia purba tertua di Sulawesi. Penamaan Beste melihat kultur budaya Bugis Makassar.
Bagi orang Bugis Makassar, seorang gadis karib disapa Beste. Beste punya makna budaya yang mendalam, nama yang memberi harapan akan kehidupan yang baik, akan masa depan yang baik bagi perempuan. Selain karena kelengkapan kerangka maupun hasil tes DNA-nya, Beste oleh para ilmuwan maupun Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulsel disebut sebagai penemuan yang sangat penting. Kali ini saya ditemani oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya sekaligus arkeolog dari Universitas Hasanuddin. Prof. Akin, bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, baik deh, sehat. Ya. Prof, mungkin bisa diceritakan asal-usul penamaan Liang Paning ini bagaimana, Prof? Ya, jadi Liang Paning ini yang terdapat di daerah Melawa, Kecamatan Melawa, Kabupaten Maros. Paning itu adalah bahasa Bugis, artinya kelelawar. Kenapa disebut Liang Paning? Karena di liang ini terdapat banyak kelelawar. Ya. Nah, itulah yang kemudian menjadi penamaan masyarakat sekitar. Oh, jadi penamaannya dari masyarakat, Prof? Iya, jadi ini penamaan dari masyarakat. Ya. Kenapa kita tidak katakan liang kelelawar? Karena itulah yang disebut oleh masyarakat sesuai dengan penamaan masyarakat itu. Jadi Paning itu adalah kelelawar dalam bahasa Bugis. Iya. Kenapa Liang Paning ini menarik? Liang Paning ini dari segi morfologinya adalah gua yang sangat bagus, luas di dalamnya, bahkan bisa dipakai orang main bola. Seluas itu, Bro? Ya, seluas itu. Sering anak-anak gunakan dulunya sebagai tempat main bulu tangkis. Bahkan dulu katanya ditempati orang-orang untuk melakukan semacam pasar begitu. Juga pada hari-hari tertentu katanya dulu digunakan oleh masyarakat sebagai tempat nyabung ayam lah begitu. Karena tertutup. Karena tertutup, jauh dari mungkin pemukiman penduduk pada masa itu, dan guanya dekat dengan air sungai yang sangat jernih. Guanya sangat sejuk, dingin, dan ya sangat memungkinkan untuk bisa ditempati oleh manusia pada masa lampau. Nah, itulah keadaan gua itu. Terungkap di sana adalah temuan DNA tertua. DNA tertua di dunia yang 7.000 tahun umurnya, dan ini ditemukan oleh para arkeolog kita. Ini yang ditandai dengan penelitian DNA tersebut yang menjelaskan bahwa manusia ini pernah hidup di kawasan ini yang bercampur dengan ras lainnya. Dan inilah yang kebahagiaan kami dari pemerintah daerah dan masyarakat Maros ini punya kawasan-kawasan destinasi wisata, dan alhamdulillah kawasan Geopark ini, kawasan Kars Maros Pangkep ini ditetapkan sebagai kawasan UNESCO Global Geopark. Selama ini penelitian tentang budaya manusia tertua di Sulawesi itu sudah banyak dilakukan. Bahkan ada budaya yang kita temukan sampai ratusan ribu tahun yang lalu. Ya, termasuk apa yang disebut dengan budaya lukisan-lukisan dinding gua yang ada di daerah Maros Pangkep. Ya, itu kita sudah dating itu mendapatkan umur sekitar 45.000 tahun yang lalu. Tapi manusianya siapa? Langka, termasuk tadi ada temuan lukisan tertua 45.000 tahun yang lalu. Ini mengalahkan lukisan tertua yang ada di dunia yang Spanyol 15.000. Nah, ternyata kita punya lukisan tertua juga. Dan itu ada di Maros. Dan ada di Maros. Nah, kita berpikir bahwa di Liang Paning ini karena di perkiraan tadi seperti bahwa itu sangat potensial untuk dihuni manusia, baik pada masa lampau maupun sampai sekarang, maka kita disitulah melakukan ekskavasi. Bahkan feeling saya sebagai arkeolog waktu itu, saya katakan ketika ditanya teman-teman, kenapa Bapak meletakkan kotak galian di sini? Kenapa bukan agak ke depan? Iya, saya bilang saya mau di dinding gua. Kenapa? Ya, kenapa misalnya? Ya, biasanya orang menguburkan rangka itu biasanya bukan pada daerah yang lebih umum kita lewati. Dia cari daerah-daerah yang lebih tersembunyi. Ya, kita tempatkan penggaliannya di situ.
Kenapa kemudian disebut dengan BC? Ya. Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa Rangkai ini adalah seorang wanita. Kita lihat dari segi giginya, dia umurnya tidak lebih dari 20 tahun. Waktu itu kita katakan antara 18-20 tahun dengan ciri-ciri gigi yang ada ya. Dan ternyata hasil lab di Jerman memang menunjukkan bahwa dia adalah perempuan dan umurnya antara 18-20 tahun. Lalu teman-teman tanya, kita beri dia nama apa? Ya, macam-macam mengusulkan nama. Ada yang menyebut dengan Panninge, ada macam-macam nama orang sebut. Tapi saya bilang begini, bagi orang Bugis Makassar, nama panggilan seorang gadis itu, apalagi kalau gadisnya kita bayangkan gadis yang cantik dan lain-lain, itu adalah Bese. Kalau laki-laki baco. Kalau laki-laki baco. Iya, saya lagi dalam rangka sekarang ini, tahun ini membuat perencanaan mencari bakso lagi. Nah, jadi ada Iya. perencanaan mencari pasangan. Iya, pasangannya. Nah, ini temuan yang sangat berarti bagi ilmu pengetahuan, khususnya bagi arkeologi. Ya, akhirnya dari situ kita tahu bahwa ras nenek moyang kita, salah satu ras nenek moyang kita itu adalah ras si Bese ini. Ya, yang mana dalam analisis DNA-nya itu menunjukkan bahwa dia erat hubungannya dengan saudara-saudara kita yang ada di Irian, ras Australopithecus, Melanesia. Ya. Jadi Tetapi juga mengandung ras yang ini langka sekali ditemukan di Nusantara. Ya, yang itu hanya ditemukan di daerah Eropa Timur dan di Siberia. Iya, itu apa yang disebut dengan DNA Denisopan. Ternyata ditemukan di Sulawesi. apa artinya itu? Di mana ada hubungan-hubungannya Ya, itu? bagaimana? Iya, Bisa dijelaskan? pasti ini karena faktor-faktor migrasi manusia. Iya, jadi ternyata bahwa ras yang pernah hidup di daerah Siberia kok bisa sampai di Sulawesi? Iya, menjadi nenek moyang orang Sulawesi. Iya, yang dapat kita lihat dalam DNA dari si BC ini. Jadi sungai ini adalah sungai yang mengalir pas berada di bawah Liang Panning. Ini merupakan salah satu hal yang menarik kita untuk berkunjung ke Liang Panning, karena selain ada situs budaya, juga kita bisa menikmati aliran-aliran sungai yang jernih yang berada di sini. Apalagi kalau di Liang Panning itu kalau kita susur sungainya, Iya. itu bisa jadi tempat arung jeram. Nah itu kelebihannya di Liang Panning tersebut. Saya selalu katakan bahwa pariwisata ini adalah sebuah program investasi ke depan. Jangka Bukan panjang. untuk saya bersama Ibu Wakil Bupati ini kami ini memikirkan ke depan. Ya, anggap saja ketika perkembangan pariwisata kita jaga, lingkungan kita jaga, Ya, Pak. kemudian alam kita jaga, insya Allah ini harapan kita bahwa ini yang kita bisa wariskan kepada anak cucu kita. Kalau alam kita hancur, alam kita tidak dijaga dengan baik, nah ini makanya sektor pariwisata kita kembang. Ternyata sektor pariwisata juga bisa menjadi investasi yang banyak buat, Bukan hanya persoalan uang. bukan juga persoalan uang, persoalan lingkungan, tetapi yang paling utama juga kita berpikir Iya. di pariwisata ini masyarakat juga bisa mendapatkan Betul. penghasilan. Misalnya ketika pariwisata ini berkembang, maka sektor UMKM juga kita bagikan. Orang datang ke Liang Panning, ke misalnya Bislab nantinya, ya pulang dari situ dia tetap bisa belanja oleh-oleh, makan di sana, nikmati alam sambil makan kan. Ya harapan kita masyarakat di situ bisa mendapatkan penghasilan dari hal tersebut. Yang punya milik itu sebenarnya kan masyarakat sekitarnya, yang punya hak. Iya, walaupun dikatakan bahwa
itu adalah negara punya, tetapi negara juga kan untuk masyarakat sebenarnya. Jadi menurut saya yaitu adalah kekayaan masyarakat yang ada di sekitarnya. Ya, pilihan terbaiknya adalah Maros. ke Maros. Jadi intinya ayo ke Maros. Ayo ke Maros, Oke. ke Maros saja, semua ada insya Allah. Itulah tadi perjalanan saya menjajal Liang Panning, sebuah gua yang berada di Kabupaten Maros bersama Pak Irwan sebagai juru pelihara Liang Panning. Terima kasih, sampai jumpa di petualangan berikutnya.